Ini orang hebat, saya orang biasa saja. Dan saya bukan dokter ya. Ini proposal untuk benahi tak benahi. Sarjana sastra Inggris. Asli Jogja, jurusan Pancasila. Dan kebetulan, bukan kebetulan ya, sudah ditentukan Allah sejak tahun 2014 yang Pilpres Prabowo Hatta itu saya sudah berada di barisan sampai sekarang. Jadi memang kebiasaan saya kalau di demo-demo atau di keramaian itu saya naik panggung biasanya. Terus ada untuk mengeluarkan hirauh dan untuk mengeluarkan apa yang harus kita kerjakan. Karena kondisi negara ini sudah semakin buruk kan, semakin bobrok, terutama di masalah akidah. Akidah ini sudah sangat dirusak. Nah kan ini tadi mungkin kebetulan kami itu ingin bertemu dengan Pak Zen ya. Apa nih Pak Zen? Tapi Pak Zen ternyata di sini ya, tapi ikuti Pak Zen. Nah, lanjut mungkin tadi Pak Tahlil itu kira-kira mengenai acara itu dilanjut agenda untuk jalan santai atau jalan sehat. Kira-kira target itu berapa peserta Pak? Pesertanya target minimalnya itu 50.000. 50.000 itu nggak bisa Pak? Ya, bahkan lebih kalau semua caleg itu nyetak kartu 30.000 saja kali 4 caleg DPR RI itu sudah 120.000. Boleh Pak, saya masih masukkan ya? Boleh. Andai kata. Ya, ini masukan aja Pak. Kami sama Pak kita terus andai kata si peserta itu diminta itu kontribusi praktik tablet pakai itu. Tidak bisa. Tidak bisa kenapa ya? Harus ngecas. Harus gratis. Oh. Kenapa harus gratis Pak? Karena itu nanti justru ini yang nyetak itu kan yang beli sudah caleg, bukan peserta. Bukan caleg itu bikin harganya 3.000 itu nanti akan dibagikan gratis kepada audiennya mereka. Makanya jenengan caleg jenengan nyetak maka kan dibagikan anak buah jenengan. Oke, berarti untuk target masing-masing caleg itu sudah masuk ya, sudah dihitungan sudah masuk untuk memenuhi kontribusi yang dibutuhkan ya. Ya, insya Allah. Tapi kesertaan pembayar ya nggak bisa. Oke, ya maksud saya kalau seandainya tadi nggak tertutup itu ditutup oleh kita. Tapi kalau benar sudah yakin itu ditutup oleh para caleg ya sudah selesai. Artinya kalau ada caleg 4 nyetak 10.000 saja itu sudah nutup. Tapi target saya kan bisa nyetak 30.000 sehingga bisa dibagi 3 kabupaten. Nah 3 kabupaten dengan nyetak 10.000 itu satu kabupaten cuma 10.000 padahal dia kan butuh orang 100.000. Kalau dia bernyetak 30.000 masih cemen, masih kecil. Nanti Pak Tahlil itu target keduanya yang dari linknya Pak Anies bukan saya. Pak Aryo. Ya monggo TV. Nah. Satu dua mata silakan Pak Aryo. Ayo, monggo Pak Aryo. Tentu saja terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Anjlok mau mati. Anjlok. Sampai ke pelosok kami itu tidak bersimpul jadi relawan murni awal. Jadi ketika masih Pak Anies itu masih jadi gubernur di Jakarta, ada di Bandung, keluarganya beliau itu menjual saya.
kemudian kita sambung lagi. Nah, ini kan saya yang baru aja ini agak prihatin. Prihatinnya itu ketika perizinan itu betul kata Pak Purwono tadi bahwa untuk kegiatan kampanye itu tidak dia orang-orang tapi ketika masuk di data itu bisa berubah karena dia akan menurun. Nah ini nyata dan ini hari ini kan ini yang monggo panjang dulu dibuatkan karena itu menjadi nomor satu Pak. Yang lain ya apalagi karena luar biasa jadi ketika kami memilih mendekat-dekat relawan di sini juga ada di kota luar biasa ada pihak yang nggak suka mungkin ibu atau saudara-saudara merasakan ada yang lebih kurang kemudian ada yang merasa jadi bukan kalau berita ini sudah sampai saya menyampaikan khusus bahwa akan ada kegiatan kebetulan saya mau mengucapkan saya baca dari sini saya saya rencananya kan mau bertemu dulu apakah nanti malam itu saya belum tahu kemana memang sepertinya ini masih sebenarnya bukan mau dirahasiakan bukan karena pergerakan beliau itu juga diatur yang lain ternyata ini agak logis ketika sudah ada plan besar ada yang berubah di daerah ini itu nyata ya. Dan karena Panjenengan Jawa itu biasa kalau tangan itu kan tidak pernah melarang, dia samping tidak ada lah kegiatan pengurapan karena dia ya ini aja ya meskipun seperti ini harus tidak jadi di sana beberapa pagi ini mungkin saya sudah kita ada perizinan dari KPU pusat sudah ada plan besar terus kemudian dari panitia daerah kan itu mengusulkan terus gabung sama perizinan dari KPU ini sudah clear Pak tapi ternyata itu ada yang ubah dua-duanya dirubah luar biasa jadi bisa merubah dua-duanya KPU-nya bisa berubah panitia daerahnya juga berubah. Nah ini yang coba ini nanti dikawal jadi ngobrol nanti teman-teman yang punya kapasitas punya kolega dan segala macam mengawal ini semua jadi yang besok hukum yang mengawal hidupnya yang jalur itu ya jadi ngobrol nanti karena seperti ini Pak satu lagi kegiatan kampanye beliau itu paling murah Pak mungkin Bapak itu sudah besok ditanya wow mereka tuh 20% dari biaya yang dilakukan oleh kami mereka tuh jauh untuk biaya kampanye makanya mereka tuh bingung loh kenapa kok kegiatan kami itu berjalan lancar sedangkan mereka yang berbiaya besar seperti ini hanya ramai juga ini ya intinya begitu jadi saya bisa mengerti banyak kegiatan dan ini jawabannya gini nanti saya cek dulu mas regulasinya hanya itu masalah jadi beliau itu sudah senang sekali kalau memang ada kegiatan di sini disampaikan juga sama kegiatan karena mohon dan saya juga ceritakan bahwa di sini itu guyup sekali jadi guyup sekali banyak masalahnya nanti begitu Pak ketika sudah kompak tuh Pak panitia daerah sama
jadwal yang di pusat, ya jadwal Pak Anies dan Caimin itu sesuai KPU itu nanti ya itu Bapak bisa menjaga supaya tidak ada cawe-cawe dari daerah. Jadi kami itu perjalanan Pak Anies yang hari ini itu seperti orang pakai kacamata kuda. Aneh. Jadi dikawal, dijadwal, dan tidak boleh boleh. Itu jadwal itu yang buat yang buat daerah. Ini KPU pusat itu nyata. Kami kemarin itu semalaman nggak tidur hanya untuk tahu kegiatan sebelumnya. Itu baru muncul 1 jam, kayaknya 1 jam sebelum kejadian. Luar biasa. Oh, bisa besok. Banyak cancel, banyak pergeseran. Sampai sekarang itu mau cari di mana masih bingung. Berita mau cari di mana? Ya. Ini saya juga akan dikabari nanti saya akan apabila aja besok paginya kan besok paginya sampai kira-kira jam 8 saya di awal juga bahkan insya Allah nanti besok itu awal nanti kalau ada yang lain kita memastikan perkiraannya habis dari Pekalongan kemana kan seperti itu. Iya. Coba saya tak dulu ya, tak memberikan semangat pada teman-teman ini. Jadi kegiatan kita itu namanya kegiatan jalan sehat, itu yang akan datang itu adalah masyarakat. Kita tetap usaha ketika Pak Anies sudah berjanji pada tanggal tersebut akan datang. Namun demikian ketika pada saat hari hanya kok ada kendala-kendala yang teknis seperti itu, ya kita maklum lah. Yang penting masyarakat yang sudah dapat tiket itu tetap aja berangkat. Adapun di sana kalau none caleg-caleg kok Pak Anies tidak datang hanya karena mungkin alasan-alasan yang ada penjagalan dan sebagainya, ya bagi saya itu tidak ada masalah. Apakah orang yang ikut jalan sehat itu akan kecewa? Belum tentu, karena dia datang itu akan merebut voucher umroh dan voucher sepeda motor. Nah, dengan adanya ketidakhadiran Pak Anies, satu contoh di Pekalongan ini kan sudah dijadwalkan Pak Anies mau datang ketemu orang banyak, tiba-tiba ada yang tidak memperbolehkan ketemu. Toh masyarakatnya juga tidak ada masalah karena memang tidak boleh. Tapi kalau pada saat izin awal sudah diizinkan, terus sampai izin, dan kita nanti juga akan minta tolong, kalau di pusat minta tolong ke tim hukum kita itu kan ada ratusan tim ahli hukum, itu kita akan memintakan izin. Kalau izinnya sudah turun pas hari hanya terpaksa Pak Anies berhalangan hadir, ya bagi saya tidak apa-apa. Yang penting saya akan menghadirkan puluhan ribu orang datang ke lapangan dan sudah melihat gambarnya Pak Anies yang telah lalu. Jadi target kita adalah orang itu melihat gambarnya Pak Anies dan para caleg pendukung Pak Anies, kemudian dia membincangkan selama belum ikut jalan sehat. Saya yakin begitu ada keluarga yang dapat tiket, ini presidennya Pak Anies, ini calegnya ini, dan sudah dibicarakan di keluarga, itu lebih efektif dengan kita masang baliho-baliho yang tidak tentu terbaca di jalan-jalan raya. Ya tadi maksud Pak Zainal, tim jenengan membackup itu dalam hal apa? Nah ini yang perlu saya tanyakan. Tadi kan insya Allah dari Tuhan akan membackup kegiatan kita lah. Membackup itu dalam hal apa? Dalam bentuk apa? Apa dalam bentuk siap menghadirkan sebagai fasilitatornya untuk menghubungkan Pak Anies agar siap datang ke sini, atau membackup pendanaan, atau membackup apa? Nah, itu yang tadi belum disampaikan sama Ibu sama Bapak. Yang membackup itu membackup dalam bentuk apa?
Nah monggo, nah saya targetnya bukan Pak Aniesnya datang, seperti Pak Anies sudah datang, sudah sanggup datang tanggal sekian, kok pada hari itu orang sudah kumpul 40.000, Pak Aniesnya tidak jadi datang, ya apa boleh buat, tai kambing bulat-bulat. Itu saja. Jadi saya no problem masalah-masalah teknis Pak Anies dipersulit dan sebagainya, bagi saya no problem. Problem saya kalau tidak ada yang nyetak tiket dulu. Tapi kalau tiketnya sudah tercetak, itu insya Allah aman. Monggo. Yang backup itu tadi apa dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman, saudara-saudara semuanya ya. Oh ya. Yang sama-sama kita berjuang, insya Allah ya, ibu-ibu bapak-bapak di sini. Jadi ini mungkin penyampaian Pak Zainal tadi agak berlebihan, cuman Pak Tahril, kami akan menyampaikan ke pusat. Ini juga Pak Tahril sudah ada backup dari untuk lawyer di sana menyampaikan. Tapi kami juga ada link khusus mungkin dari Pak Aryo untuk menyampaikan pusat. Hasilnya kita nggak bisa tahu Pak, hanya qadarullah ya Pak, Allah yang menentukan. Terus kemudian tadi mungkin juga ada Pak Tahril, kami mungkin bisa bantu masalah APK, kaos untuk hadiah lain-lain, gitu Pak. Juga untuk kalau di sini di Batang ini dari caleg-caleg yang sudah ada, mungkin ada yang kececer di provinsi ataupun di tingkat pusat. Monggo Pak, kami insya Allah bisa bantu. Itu juga. Kalau masalah kendaraan pribadi ini mohon maaf, kami juga sudah ke sana-sana sudah cukup ini, sudah cukup luar banyak. Kadang ada dari teman-teman sana sedikit-sedikit, tapi kami juga sudah all out. Maka saya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Ayo. Ada tambahan lagi Pak. Mungkin saya tambahkan yang begini Pak, mungkin Pak ini dulu, saya sedikit meralat Pak. Jadi tadi agak nggak enak saya ketika Pak Anies nggak datang pun nggak masalah itu. Mungkin diawali tidak dengan niat seperti itu Pak. Jadi diniatkan dari sekarang itu bisa diketahui beliau. Intinya begitu. Karena beliau pun itu sangat sayang dengan relawan. Bahkan satu-satunya modal beliau adalah relawan. Beliau nggak punya apa-apa, hanya punya relawan. Itu aja terakhir yang selalu beliau sampaikan. Jadi kita tetap bangga, kita tetap harus berupaya, jadi gitu, berupaya. Bahkan tadi Pak Wawat juga sudah menyampaikan antara memenangkan Pak Amin dengan para caleg itu harus bersinergi, gitu. Nah makanya monggo kita upayakan bersama yang terbaik ya, karena memang akhirnya yang kita pilih itu bukan sekedar hanya untuk relawan Batang, jadi seluruh, jadi nasional. Makanya ya beliau ditarik kemana-mana. Jadi yang jauh, kalau beliau itu sebenarnya tidak merawui, itu bukan karena niatnya beliau. Jadi memang beliau itu membagi waktunya itu luar biasa sulit. Itu panjang. Sudah sulit, sudah kita taat saja, masih dirubah-rubah. Itu mohon dipahami beliau. Hanya saya mohon doanya agar beliau tahu, karena beberapa yang laporan video, laporan lewat apapun yang dari kami, dari teman-teman dari Batang itu, beliau sudah ngersani dan beliau sudah bersemangat. Bahkan kerso sebenarnya dicegat di jalan saja beliau kerso, hanya karena koridornya yang mengatur beliau yang tidak membolehkan. Nah ini jadi mohon dipahami seperti itu. Jadi bukan dari keluarga atau bahkan izin dari KPU pun bisa diubah di daerah. Itu aja Pak. Jadi nanti monggo diperkuat doa, istighfar segala macam dari keluarga relawan atau keluarga seluruh Kabupaten Batang supaya acara ini luar biasa.
Ini Batang ini luar biasa bagi saya karena ini termasuk yang paling berani ya, paling berani di Jawa Tengah. Iya, paling berani, betul. Di Jawa Tengah, betul loh Pak. Ya. Tolong keberanian ini terus semakin hari semakin bertambah, semakin kuat, semakin solid. Ini untuk itu. Jadi saya tetap menyemangati semua yang akan menyelenggarakan ini itu agar insya Allah besok pada saatnya Pak, pada saatnya itu benar-benar Pak, karena semangat saya itu semakin membara ketika saya ketemu dengan Mas Gunto. Jadi Mas Gunto mengatakan, Pak Aryo, kita akan macetkan Kabupaten Batang dengan acara ini. Masya Allah, itu. Jadi mohon tetap bersinergi antara acara dengan para caleg dengan Pak Aminnya, Pak Anies dan Cak Imin. Mungkin seperti itu, kita saling berdoa bersama, mudah-mudahan semua diberkahi dengan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak ya, saya mau mengklarifikasi daripada yang disampaikan. Yang pertama begini Pak ya, kita mengadakan jalan sehat, yang terpenting bahwa kita itu mau mendaur suara, ya. Jadi jalan sehat itu dilaksanakan, kita akan menunjukkan kepada masyarakat Batang bahwa ini loh militan Anies bisa membuat seperti ini, acara seperti ini. Itu nomor satu. Jadi kita itu mendaur suara. Kalau Pak Anies tetap prioritas utama kita panggil, tapi kalau beliau tidak hadir, boleh buat. Tapi yang paling dominan, paling penting adalah bahwa kita menunjukkan militan Batang, kita militan Anies bisa mengadakan acara spektakuler seperti ini. Ini jangan salah paham. Itu, ya. Terus yang kedua kepada Bapak Tahril, ini acara ini sebetulnya sangat mepet sekali Pak. Sehingga saya dengan segala hormat, Pak Tahril selaku Presiden Direktur daripada Panitia Jalan Sehat, monggo sampaikan Pak, kapan kita mau rapat lagi, terus apa yang kita kerjakan, jangan kita bebar-bar gitu aja Pak. Kalau kita cuma bebar-bar nanti artinya itu kita wait and see, itu bukan itu. Sehingga ada semacam artinya itu step by step, arah yang kita tuju, kerja seperti apa yang kita akan capai seperti itu Pak. Monggo untuk Pak Tahril untuk memberikan pengarahan. Sudah makan ini mungkin lebih kencang suaranya. Jadi niat kita itu sebetulnya dalam hati kita itu rencananya kandang banteng jebol kandang banteng main kudu jual kabeh pandang kemarin kudu ucul ning lapangan kabeh juga ribuan orang tujuane lah tapi yang saya katakan Pak Anies bisa hadir atau tidak, kalau saya ngomong pesimis tidak bisa hadir kan itu liku-likunya banyak, yang penting kita sudah ada niat menghadirkan dan dia sudah sanggup, itu sudah cukup. Ada pas hariannya kok berhalangan itu ya itulah yang tidak kita inginkan. Tapi yang penting harus kadung metu wae. Lah kok malah dikandake seminggu saurip Pak Anies ora sido teko, ya ora sido nang lapangan, sing penting dari ribuan. Kuwi sing penting wong teko nek Pak Lu hadiah umroh. Durara montor. Ora sekedar Pak Anies teko wis sebagian nang kono nang dalan sing adoh jaraknya 1,5 kilo dari Pak Anies ora bisa roh wong ne. Paling-paling Pak Anies teko tapi ora roh Pak Anies kaya ngapa wong saking akeh. Itu lah sing teko iki budale wong suka ngumah-ngumah wis penting. Nggawa tiket. Jadi tiket itu akan dibagikan seminggu sebelum masyarakat datang oleh timnya para caleg masing-masing. Jadi timnya caleg itu akan membagikan tiket itu kepada anak buahnya, kemudian akan budal bareng-bareng minimal nek ora pun teko ning lapangan minimal wis nyawang gambare Pak Anies secara dekat itu loh. Lah nek baliho kan karo mlaku numpak motor lenger ya bahaya. Lah tapi itu kan ora bakal lenger dicoba iki Pak Anies ini presidennya iki cara ke sapa ki iki besok ditopros nang besok ditopros Bu dan sebagainya. Itu kan ada pembicaraan, ada kehebohan itu. Lah kita jadi
Jadi relawan tidak punya kegiatan yang menghebohkan, orang dari door to door, lah door to door ketemu ribuan kapan? Sedino itu wong siji lan sebulan itu wong piro. Nah, dengan seperti ini senjata panjenengan itu dengan jenengan membawa tiket itu lebih gampang apa lebih sulit ketika jenengan tidak bawa apa-apa tetakon. Hei para relawan jangan cerita sendiri. Tak takon iki. Jenengan datang ke tempat orang tidak membawa apa-apa, kalau bawa tiket gampang bisa kan ngomong. Semangat bawa tiket. Membawa tiket. Masalah sing ora pendukung itu wani nawani Pak melu jalan sehat kok dia umroh. Kok temenan kok lah dia temenan teh siapa dulu presidennya Anies Jos. Gitu lah jangan Pak melu kok. Tapi aku orang Pak Noblosanis, orang Noblosanis Polres melu, sumpah tinggi melu, nah orang semua nakal-nakal kan, oh jebule pendukung Anies lu mau sakokean, aku dukung yang yo kapiran aku. Itu tujuan saya seperti itu, tujuan yang terselubung itu seperti itu, bukan target Anies terus, Aniesnya di Jakarta, tapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Ada kata kurang 1 minggu ada kabar pun, ini saya perdengarkan ini sama Pak Janmang. 1 minggu Pak Anies tiba-tiba membatalkan, kita tidak akan batal, tetap jalan. Rasa ngomong-ngomong. Ada pengesekan kono lah Pak Anies nang di ora-ora sampean nang kene ora cepak karo pambunge. Ora ronggalan. Itu maksud saya bahasa blogose begitu. Lah kan ono sing blogos barang. Ora sing pakem-pakem bae, pakem-pakem ora didi. Terus kelanjutan piye iki kerjane iki? Seperti itu. Menanggulangi ketidakhadirannya Mr. Anies. Ini harusnya kita punya paling tidak cadangan tokoh nasional yang lain. Nah ini cadangan satu pertama kalau Pak Anies tidak datang bersama pasangannya minimal Pak Muhaimin yang datang. Pak Muhaimin terpaksa orang bisa teko maning. Omai Dama. Keno. Ada somat. Yang penting Ada somat. ada tokoh-tokoh yang sebagai apa penggantinya. Nah, kok si orang ono kabeh dari Jakarta, ya minimal ono Nadi ne gue mengko tak dinego, ya dinoke lah dodongan dhewe. Ngoke lah. Sekretaris Pak yang ngomong Nah, orang ngoke gantung mic. Ini kami nanti itu diproposalkan pembawa acara Narji dan kawan-kawan. Walaupun belum tak nego, wes pokoknya nyong modalnya tulis yang penting gue. Wah ditulisin sama lu ditulis sangkanya orang sanggup sama lu lagi di DPR, sama dari urutan sana atau Raffi Ahmad atau Sopo. Ini nggak ada orang ngono ya Agus pokok. Sama Dani ya. Yang penting kan itu kalau gambaran jadi nek saya di dalam memberikan motivasi sama panjenengan orang bakal ngomong sing angel ana Anies ora teko priye omong priye ora suwe Enteng. Usah jadi relawan. Sak nang dongange perhatian kok Pak Anies ana dan sebagainya ya wis ora dongen sing angel-angel dongen sing daging kabeh rene tinggal dhisik daging ketemu nang piye janteng ngono tok. Yang penting segera bertindak itu tadi yang pesannya sama. Jadi nanti rapat kedua itu sudah ada keputusan dari masing-masing kayak Pak Agus sama jenengan itu. Jadi wes oh ini karena nyetak tiket itu paling secepat-cepatnya itu 15 hari. Itu karena jumlahnya banyak. Lah itu tadi pesan Pak Kau ada nyetak tiket kabeh kok nyetak dewa ya ora. Kok ono stempelnya ono pone kok. Hologram. Barangan bae nyetak dewe. Nyetak dewe umpamane wis ana sing nyetak 30, ana sing nyetak 100.000 tunggalan nyetak dewe ora sing penting mlebu 100.000. Ora apa-apa lah Pak nyetak dewe dadi 200.000 wis ora. Umpamane sing oleh sing nyetak palsu ya Pak ora tujuane men rame. Tujuane siji otok emang ada umrohnya 5 itu tujuane siji. Men wonge berbondong-bondong teko ora ono tujuan lain wis teko kan minimal cinta. Mau nak cinta kowe mesti nobose Pak Anies kalau ngerti pancane akeh.
Lah ngerti wong lapangan Tanjung Posilober, Posi Nanggalan kabeh disotong sekan helikopter Nanggalan kabeh kok mosok arep entek noblos liyane Pak Amin ya keko. Itu maksud saya tuh, itu sebagai global saya. Global saya seperti itu, biar panjenengan itu tidak buas-buas. Tapi nek nemoni Pak Anies tetap kita ke Jakarta, makanya tadi saya minta ada mobil yang disewa untuk mobilitas itu memang Jakarta nemoni pengacara-pengacara. Nek Pak Anies jumlahe atusan kuwi pericarane izinnya men gol nek ora gol alasannya apa? Polda orang mengizinkan busuk karo pengacara kan wedi. Bisane ora wedi, sing teko nyung ora wedi. Nek sing teko bangsane sapa Hotman Paris ya tetep kritik senajan Polda pokok tetep kritik. Makanya nggak usah khawatir, yang penting urusan nego-nego eksternal itu tanggung jawab ketua Pak. Jenengan ngomongnya berarti jenengan barang tanggung jawab ketua sampai ketua 5 itu tanggung jawab sing nego-nego di luar lah. Kemudian sing duit sing seger usah duit sing ngemis maksudnya jalur sing ngemis aja sing kerjasama sesuai dengan proposal itu kerjasama proporsional sama untung sini untung. Nah, itu yang kita kerjakan. Jadi kita jadi panitia itu gagah. Wah, panitia paling ngemis duitnya ora ngemis aparannya kan bisa nih belum cetak kartu kan Pak Dule Dakemen dikenal orang banyak. Maksud saya kita bikin terobosan seperti itu bukan kita niru-niru tidak, tapi insya Allah saya punya feeling bahwa andai kata caleg itu cerdas pasti mau, tapi nek kurang cerdas pasti tidak mau. Terus intinya ngono, asal cerdas belum nyetak, asal bodoh ora dadi to ora cerdas urusan dadi DPR. Gampang. Itu. Oke, sip. 1 menit. Oke, ya monggo 1 menit. 1 menit saja. Karena pilihan kita satu, yaitu nomor 1 Amin. Oke, untuk apa yang saya lihat di sore ini luar biasa sekali dan semuanya daging, ya, tidak hanya omong kosong, dan ini mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Jadi apa yang selalu disebut Pak Karir door-to-door kapan dewa, ya yang door-to-door ini semuanya yang bagian door-to-door ini penyebar virus. Nah, gome Pak Karir ini tidak ketemu, jadi antara door-to-door dan yang ini manfaatnya besar sekali. Jadi yang itu yang door-to-door yang aku lakukan itu bahkan menemukan keadaan yang sebenarnya di lapangan, dan kami kadang-kadang menangis. Makanya setiap malam Mas Hitom selalu tidur jadi itu Mas Hitom selalu seperti itu sampai jam 3 karena gelontoran dari dana-dana yang sekarang ini. Nah, ini yang kami saya pikirkan dan saya sudah menemukan sudah menemukan caranya, dan cara itu tidak akan saya sampaikan secara ini karena ini strategi yang insya Allah jitu untuk menggulung itu bisa. Dan ini masih dalam tahap pemikiran kami, dan kami akan menemukan, akan mencari 2-3 orang saja cukup untuk sebuah data. Itu Pak, makasih. Jadi antara door-to-door dan bom ini luar biasa, akhirnya ada manfaatnya semua. Terima kasih. 1 menit. Maksud saya maaf Pak, tidak melemahkan yang door-to-door. Maksudnya andai kata hanya itu yang dilakukan baik tapi kesuwen, makanya yang door-to-door yang bagus ditambah bom-bomnya. Cuma dengan adanya senjata door-to-door lebih lancar. Mune Pak ngomong aku, saya kan langsung to the point, melu jalan sehat ora, gede pro, langsung melu. Nah, tawaran bakal Pak ngobrol sapa nakone kesuwen ubus. Nah, dengan adanya seperti ya tujuan tetap jalan, cuma tidak hanya itu, maksud saya tidak hanya itu yang dilakukan, tapi dengan adanya bom-bom ini supaya men wong sing aduh ya tepat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena ini waktunya sudah sore. Selanjutnya itu dalam pokoknya untuk nego-nego masalah tiket ini selambat-lambatnya 10 hari. 10 hari sudah ketemu, dan nanti kalau memang itu apa namanya mobilisasi
bila mobilisasinya sulit untuk wirawiri nanti akan kita upayakan untuk mobil operasional itu biar masaku sak kejone main apa lebih lincah, atau yang lain nanti kalau biar lebih lincah nanti kita beri batas maksimal 10 hari, makin cepat nanti kalau sudah ketemu ada 3 caleg saja yang daftar minimal 10 ribuan, kita sudah oke, sudah siap tempur. Nah, kita akan rapat. Maksud saya, menurut saya juga rapatnya tidak harus di Bandar Pos, nanti kadang-kadang di Limpung, kadang-kadang di Subah, atau bahkan di Batang sendiri, Pak. Jadi yang penting kita bisa kumpul membicarakan hal-hal. Tapi yang paling urgent sekali adalah 1 perizinan, kedua Pak Anies bisa datang, ketiga pencetakan tiket. Kalau itu 3 sudah clear, sudahlah merdeka. Terus diri ngedum, itu aja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.